tentara kembali ke barak, orang sipil jangan pakai seragam militer ini pernah jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IMM Talks. Jadi podcast ini milik IMM Piungan dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kang Iwan Setiawan. Salam. Beliau adalah Sekretaris Kokam Nasional dan juga dosen di Universitas Aisyah. Karena sekarang ini masa-masa corona dan juga tanggal 22 Mei itu bertepatan dengan ulang tahun PKI. Jadi tema yang akan dibahas kali ini adalah Kokam, PKI, dan Corona. Jadi apa saja sih peran Kokam di awal, sejarah Kokam di awal, kemudian pada tahun 1965 dan juga peran Kokam saat ini melawan Corona. Mungkin bisa langsung Kang Iwan Setiawan terkait dengan sejarah Kokam seperti apa? Oh ya, terima kasih Mas Rendra. Kokam ini memang lahirnya 1 Oktober 1965. Kita tarik ke belakang dulu ya sebelum kita bicara tentang Kokam. Setelah Pak Hatta mengundurkan diri dari presiden tahun 1959, maka Soekarno ini menjadi presiden tunggal ya presiden seumur hidup, sehingga demokrasi itu menjadi tidak sehat. Selanjutnya ada yang namanya ketika itu politik itu ditopang oleh 3 kekuatan. Yang pertama itu adalah nasionalis, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah komunis atau disebut sebagai Nasakom. Nah, ini yang menjadikan politik pada saat itu memberi angin segar kepada Partai Komunis Indonesia untuk hidup dan berkembang. Tetapi karena memang PKI itu partai yang besar dulu itu. Pemilu 1955, pemilu demokratis pertama Indonesia itu PKI itu termasuk 4 besar. Sehingga besar ya. Pertama PNI, Masyumi, Partai NU, selanjutnya PKI. Sehingga memang kekuatan PKI itu memang besar. Nah, yang menjadi masalah memang antara komunis dan agama itu nggak bisa bersatu di Indonesia ini. Sehingga ketika Masyumi tahun 1960 dan itu kebanyakan orang Muhammadiyah itu ada di Masyumi. Masyumi itu membubarkan diri tahun 60 karena tidak masuk ke dalam Nasakom ini. Pokoknya Soekarno itu pinginnya Nasakom. Nasionalis itu diwakili oleh Partai PNI, selanjutnya agama diwakili oleh Partai NU, komunis diwakili oleh PKI. Masyumi nggak masuk di situ, dipaksa untuk membubarkan diri. Akhirnya yang terjadi itu adalah banyak organisasi agama ataupun juga ex dari Masyumi itu yang di penjara, selanjutnya ada yang dipaksa untuk mengakui Soekarno dan sebagainya, dan banyak perlawanan, sehingga memang politik pada saat itu menjadikan khususnya Muhammadiyah itu menjadi hampir seperti organisasi yang terlarang gitu. Nah, yang terjadi itu apa ketika itu terjadi? Perlawanan, baik itu dari umat Islam, selanjutnya baik itu dari orang Muhammadiyah itu sendiri. Di sisi yang lain, ekonomi tahun 63 itu juga mulai hancur ya. Kalau bahasa sekarang itu inflasi, harga-harga melambung tinggi, sehingga secara politik Soekarno itu juga nggak aman lah di dalam politik. Kalau dalam bahasa sekarang itu ya mulai digoyang-goyang lah oleh orang-orang yang ingin Soekarno itu turun. Nah, pada saat itulah Aidit, ketua PKI itu mendapat informasi bahwasannya Soekarno itu sakit dan diprediksi itu akan meninggal dunia. Nah, ini kisah yang penting
Karena nanti muaranya adalah gerakan 30 September itu. Nanti baru Kokam itu baru ada. Nah, Kokam itu baru ada. Lalu Aidit itu berpikir, wah ini kalau Soekarno meninggal ini habis ini PKI, karena yang membackup PKI pada waktu itu memang Bung Karno, karena masuk ke dalam Nasakom itu. Partai yang lain saya rasa Partai Sosialis Indonesia yang sudah dibubarkan, Masyumi apalagi itu sangat benci sekali dengan Partai Komunis Indonesia. Maka Aidit itu punya pikiran, ini harus duluan, harus melaksanakan revolusi, harus melakukan pemberontakan sebelum PKI ini digilas oleh Angkatan Darat. Nah, perlu diingat bahwasanya selain musuh dari PKI, selain umat Islam, TNI itu juga nggak suka dengan PKI. Nasution, ya pokoknya orang-orang yang kalau kita sering baca sejarah yang dibunuh oleh PKI 30 September itu adalah kebanyakan adalah Angkatan Darat yang tidak suka dengan PKI. Maka Aidit dan kawan-kawan, Aidit, Nyoto, Nyono, dan Sentra Komunis Partai Komunis Indonesia itu bersepakat kita harus melaksanakan pemberontakan sebelum Soekarno itu meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia selesai itu PKI itu, karena akan digilas oleh TNI Angkatan Darat. Maka terjadilah gerakan 30 September. Intinya cepet-cepetan sebelum Soekarno meninggal, maka harus terjadi pemberontakan untuk ya menjadikan PKI itu menjadi pemimpin atau untuk merebut bangsa ini. Nah, jangan bayangkan ketika terjadi pemberontakan tanggal 30 September sebenarnya pasnya itu 1 Oktober ya. Jadinya penculikan jenderal itu dilaksanakan tanggal 1 Oktober jam 1 malam sampai subuh itu pelaksanaannya. Sehingga Soekarno mengatakan itu namanya adalah gestok, gerakan 1 Oktober. Lalu jangan bayangkan ketika terjadi gerakan 1 Oktober itu masyarakat Indonesia itu seperti sekarang, wah punya WA, wah ini jenderalnya sedang dibunuh sama PKI. Informasi itu simpang siur. Masyarakat itu pada nggak ngerti apa sih yang terjadi di Republik ini, sehingga pagi hari tanggal 1 Oktober itu ada pengumuman dari Letkol Untung yang mengatakan terjadi revolusi angkatan darat, atau mungkin juga untuk namanya Dewan Revolusi Indonesia itu menguasai Republik ini. Maka itulah Muhammadiyah itu mulai bergerak. Nah, untungnya di Muhammadiyah itu banyak tokoh-tokoh pimpinan Muhammadiyah itu yang dari tentara. Salah satunya adalah dulu namanya Kolonel Sudarsono Projokusumo, Pak Projo. Pak Projo itu pada waktu itu menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Ketua PWM DKI plus dia itu tentara Angkatan Darat bekerja di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sehingga beliau itu tahu arus informasi berkaitan dengan gerakan 30 September ini. Maka malam harinya tanggal 1 Oktober 1965 malam hari, Pak Projo beserta Angkatan Muda Muhammadiyah DKI Jakarta. Karena dulu memang di belakangnya Pak Projo itu anak-anak muda ya, anak-anak muda yang nanti anak-anak muda itu menjadi tokoh-tokoh semua, tokoh nasional. Ada yang nanti yang namanya Lukman Harun dan sebagainya. Itu bersepakat, ayo kita mengumpulkan anak-anak muda di DKI Jakarta itu untuk mendirikan kelompok untuk melindungi bangsa ini dan untuk melindungi Persyarikatan Muhammadiyah di DKI Jakarta. Dulu memang hanya DKI yang Pak Projo karena dia ketua PWM DKI. Akhirnya disepakatilah berdirilah Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Tujuannya siapa Kokam itu? 2 pada waktu itu. Yang pertama melindungi bangsa, yang kedua adalah melindungi pimpinan persyarikatan. Nah,
Kalau kita melihat memang Pak Projo itu tentara ya, tentara itu punya strategi dan sebagainya. Sehingga langkah-langkah Kokam ketika berdiri itu memang lebih ke melindungi persyarikatan. Jadinya ada beberapa contoh setelah Kokam berdiri itu Pak Projo membuat surat memerintahkan yang pertama pimpinan cabang Muhammadiyah mengumpulkan anak muda untuk buat Kokam untuk melindungi warga. Yang kedua, tiap pimpinan cabang Muhammadiyah itu buat namanya rumah perlindungan. Jadinya rumah perlindungan itu rumah rahasia. Ketika nanti ada huru-hara, pemberontakan PKI terjadi benar-benar bangsa ini chaos, pimpinan Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah itu akan dibawa ke rumah perlindungan itu. Wah, itu angkat Kokam itu yang melaksanakan. Yang ketiga, ini teknis tetapi menurut saya penting. Ketika nanti ada orang yang datang ke pimpinan Muhammadiyah, ulama Muhammadiyah di Jakarta itu, dia itu harus punya sandi. Ketika saya datang ke ketua PCM apa, itu ketika dia yang datang orang Muhammadiyah itu harus punya sandi. Mungkin Pak Kiai ini sandinya apa? Nah, ketika sandinya betul itu maka dibukakan pintu. Kalau sandinya nggak betul, artinya bukan orang Muhammadiyah, Pak Kiai pimpinan Muhammadiyah itu nggak boleh membukakan pintu. Wah, ini yang dilakukan oleh Kokam pada waktu itu. Nah, sehingga saya melihat memang peran Kokam pada waktu gerakan 30 September yang memang gerakannya besar, gerakannya masif, itu lebih ke yang pertama melindungi bangsa ini, yang kedua adalah melindungi persyarikatan Muhammadiyah. Dan itu Kokam itu digerakkan oleh anak-anak muda Muhammadiyah. Kebanyakan teman-teman pemuda Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan juga anggota Ortom yang lain. Gitu Mas. Untuk saat ini kan masa-masa Corona atau COVID-19 ini, saya melihat bahwa banyak kader-kader Kokam yang mulai ikut berperan aktif seperti menjadi relawan ataupun memberikan relawan baik bantuan sosial ataupun ikut berada di garis depan seperti yang terjadi di PKU Gamping dan beberapa tempat. Nah itu apakah itu arahan dari BPO Kokam Nasional atau memang itu kesadaran diri sebagai seorang kader Kokam untuk ikut membantu? Oh ya, ada dua hal yang penting. Yang pertama memang kami menginstruksikan, tetapi instruksi itu hanya sifatnya kecil aja. Kalau instruksi Kokam Nasional tetapi anggotanya pada nggak bergerak juga nggak ngapain juga, instruksi itu tidak berguna. Tetapi Kokam itu punya dalam hatinya ketika dia menjadi anggota Kokam, itu sebenarnya sudah tertanam ya. Tertanam yang itu memang ditanamkan sejak mereka masuk Muhammadiyah, yaitu rasa ikhlas. Atau kalau dalam bahasa kerennya namanya adalah altruisme. Nah, altruisme itu rasa yang ada di dalam diri Kokam. Apa sih itu altruisme? Itu adalah mengedepankan kepentingan umum, kepentingan umat, kepentingan bangsa daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu yang tertanam di dalam diri kader-kader Muhammadiyah. Saya nggak harus menyebut Kokam ya, baik itu Ortom, semua Ortom AMM lah, itu punya altruisme ini. Sehingga ketika anggap aja ya mungkin 1 April Presiden Jokowi mengumumkan pasien pertama COVID itu, maka Muhammadiyah itu mulai bergerak. Untuk apa sih yang bisa kita lakukan minimal? Kalau pada waktu kemarin itu ya nyemprot disinfektan, setelah itu membantu bantuan sembako. Teman-teman pemuda Muhammadiyah, teman-teman Kokam itu bergerak karena ikhlasnya itu. Bayangkan kalau dulu kemarin itu altruisme, rasa ikhlas itu nggak ada, itu apa yang akan mereka pikirkan? Ya kan mereka pikirkan, walah, sakarmu semuanya sakit nggak apa-apa lah, yang penting diriku dan keluargaku aman-aman saja. Tetapi enggak itu. Nah, maka menurut saya kami buat edaran, ayo jadi relawan. Tetapi yang paling penting sebenarnya keikhlasan atau altruisme itu yang ada di dalam diri Kokam itu, sehingga teman-teman ini selama bulan April
Mei atau mungkin hampir nanti bulan Juni, walaupun mereka juga bagian dari kelompok yang terdampak itu, ada yang di PHK, ada yang penghasilannya menurun, atau yang jadi guru mereka nggak dapat gaji karena memang udah libur dan sebagainya, tetapi mereka meluangkan waktunya untuk menjadi relawan. Nah, catatan saya itu bahwasanya mereka selama bulan-bulan ini karena memang ada rasa ikhlas. Bayangkan kalau rasa ikhlas altruisme itu nggak ada, udah selesai lah. Nggak ada itu yang namanya relawan Kokam terjun ke lapangan itu. Berarti memang sifat altruisme ya yang memang Ya, memberi betul. Ya, apa ya namanya spirit keikhlasan untuk Iya. membantu sama. Jadi saya melihat bahwa dari zaman dulu awal-awal berdirinya Kokam yang dimana bersama dengan PKI dan juga saat ini Kokam pun ikut membantu untuk melawan corona. Jadi Iya. memang benar-benar Kokam melindungi negara Indonesia kalau saya dibilang seperti itu. Ya, itu secara normatif melindungi negara Indonesia. Tapi menurut saya selain itu juga di dalam ketika kita masuk Muhammadiyah sebenarnya juga sudah ada rasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan dan sebagainya. Itu juga menurut saya didikan yang menjadikan teman-teman Kokam itu menjadi relawan dan sebagainya gitu. Oh ya, ini ada sedikit pertanyaan tentang, kan sebenarnya banyak sekali ya ormas-ormas semi militer yang ada di Indonesia ini. Kemudian untuk Kokam sendiri, apa sih yang membedakan Kokam dengan organisasi semi militer yang lain? Misal seperti Banser, Pemuda Pancasila dan lain sebagainya. Apa sih ciri khas Kokam yang membedakan? Sebenarnya hampir sama sih. Kalau dalam bahasa ilmiah itu kelompok sipil yang pakai seragam militer itu namanya adalah paramiliter, ya. Para itu ya pokoknya di luar militer tetapi pakai baju militer. Ini pernah jadi masalah dalam artian wacana secara umum setelah reformasi, setelah TNI itu tidak dwifungsi, sehingga kalau dalam bahasanya dulu itu tentara kembali ke barak, orang sipil jangan pakai seragam militer, ini pernah jadi masalah. Bahwasanya wacananya adalah ya pokoknya kalau sipil jangan pakai baju militer. Nah, lalu Kokam itu juga mulai berpikir. Nah, tahun 2002 itu Kokam itu buat lokakarya nasional berkaitan dengan militer, tetapi gimana sih agar tetap hidup di dalam dunia sipil. Akhirnya teman-teman Kokam ini walaupun mereka punya baju militer, tetapi baju itu hanya sekedar aksesoris saja. Tetapi gerakan-gerakan mereka itu adalah gerakan sipil. Nah, itu yang membedakan mungkin saya nggak ingin bicara membedakan antara Kokam dan Banser, saya rasa hampir sama lah. Tapi ciri utamanya dari Kokam itu adalah yang pertama adalah walaupun mereka punya baju militer, tetapi gerakan mereka itu adalah gerakan sipil. Maka dalam Roka Karya Nasional itu teman-teman Kokam itu diarahkan untuk menjadi bagian dari gerakan SAR ya, gerakan penolong kesengsaraan umum berkaitan dengan urusan kebencanaan. Itu yang pertama, sehingga militer tetapi gerakannya adalah sipil. Yang kedua yang membedakan mungkin dengan yang lain, teman-teman Kokam ini tidak diarahkan untuk menjadi bagian dari kelompok yang menggunakan Kokam itu sebagai bagian dari kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Nah, Kokam itu nggak ada dalam sejarahnya atau dari sekarang mendukung Bupati A dan B, itu nggak boleh. Kokam itu harus non politik. Yang kedua berkaitan dengan urusan ekonomi, nggak boleh kepentingan itu Kokam itu punya kepentingan untuk menguasai sektor tertentu. Mungkin kita sering nonton ya, wah ada ormas pakai baju militer minta THR ke pabrik ini, ada ormas militer menguasai parkiran blok sana dan blok sana. Tidak, Kokam dilarang bicara berkaitan dengan kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Nah, menurut saya itu yang membedakan. Selain bicara walaupun pakai seragam sipil, walaupun pakai seragam militer dan mereka orang sipil, yang kedua adalah tidak boleh menggunakan atribut Kokam itu untuk kepentingan politik dan
dan kepentingan penguasaan ekonomi. Maka kembali lagi kalau yang ekonomi dan politik, ikhlas dan altruisme itu yang harus diutamakan. Kokam jalurnya adalah jalur sosial, jalur agama, jalur Muhammadiyah. Enggak boleh masuk ke dalam sektor-sektor itu apalagi untuk kepentingan pribadi. Dumeh menjadi komandan Kokam lalu dia punya hak menguasai parkir ini enggak boleh. Itu nanti bermasalah dengan yang namanya kepentingan itu. Kepentingan Kokam adalah kepentingan dakwah. Gitu. Oke, berarti Kokam ini memang benar-benar berjuang di ranah sosial, keagamaan dan Muhammadiyah sehingga memang benar-benar kenapa bisa sampai berjuang hingga saat ini ya karena dilandasi oleh hal-hal tersebut berarti. Iya, hal normatif itu harus ada. Altruisme, ikhlas itu harus ada. Kalau nggak ada, hilang itu. Seperti halnya Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah masuk ke dalam ranah politik, kepentingan ekonomi seperti saya sampaikan tadi juga habis. Karena nanti pada akhirnya orang itu akan berebutan seperti semut yang berebutan gula itu. Itu nggak boleh di dalam Muhammadiyah ataupun di dalam Kokam. Itu harus dijaga keikhlasan itu. Iya. Terakhir sebelum kita akhiri mungkin ini kan nanti sebenarnya akan dibahas di video berikutnya tapi kita spoiler dulu kira-kira apa sih sebenarnya isi dari buku ini Kokam Pemuda Muhammadiyah Peraturan dan Pedoman Kokam. Mungkin bisa spoiler dulu Kang Iwan Setiawan. Peraturan dan Pedoman Kokam ini merupakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kokam yang baru. Ini terbit 2020. Terakhir itu diterbitkan seperti saya sampaikan tadi Lokakarya Nasional Kokam 2002. Maka kami Kokam Nasional 2020 itu ada peraturan dan pedoman Kokam atau ADRT Kokam yang baru. Ini perlu juga kami sosialisasikan walaupun nggak sekarang, tapi ini menjadi ketika ingin menjadi anggota Kokam maka ini yang harus dibaca secara tuntas karena bicara berkaitan dengan penamaan organisasi, struktur organisasi, visi misi Kokam yang baru yang ada di sini. Nah, ini menjadikan semangat bahwasanya Kokam 2020 itu musuhnya itu sekarang bukan hanya sekedar komunis dan sebagainya, tetapi musuhnya itu lebih banyak. Nah, maka kami tulis problemnya itu makin kompleks ada di peraturan dan pedoman ini. Ya semoga nanti bisa menjadi jalan bagi kawan-kawan Kokam untuk bisa berdakwah di dunia yang lebih kompleks lagi gitu. Oke. Terima kasih Kang Iwan Setiawan dan juga terima kasih teman-teman dan nanti kita tunggu lagi dan sampai bertemu lagi di video-video IMM Talks yang berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.